Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini pertemuan pertama ya, udah lama banget Pak ya untuk TOT nih ya teman-teman ya. Nah, insya Allah ini kita akan setiap minggu ya, kita akan setiap minggu untuk adakan pertemuan untuk TOT ini ya. Nah, di grup nanti teman-teman tolong saling mengingatkan. Oke, pada malam hari ini kita coba membahas ya, belum tentang teknik ya, tapi kita ngebahas tentang eh, pengetahuan umum tentang digital, tentang digital. Ya, karena di sini insya Allah teman-teman nanti akan menjadi untuk teman-teman yang kompeten itu akan menjadi mungkin perwakilan kami di daerahnya teman-teman untuk mengajar ya, untuk mengajar, untuk sharing-sharing yang biasa kami lakukan, yang biasa kami lakukan. Teman-teman semua ya, eh, Alhamdulillah ya, kami atau saya ya ini menggeluti dunia digital ini itu dari tahun 90-an ya teman-temannya dari tahun 90-an. Pada tahun 99 pada saat itu keilmuan ya yang saya miliki itu adalah network teman-temannya, ngurusin router, ngurusin network, ngurusin hardware. Lalu di tahun itu juga, di tahun itu saya ketemu sama seseorang yang di situ saya merubah cara berpikir saya tentang digital, tentang IT. Ini kenapa saya sampaikan ini penting banget ya teman-teman. Penting banget ya. Saya rasa juga bagi teman-teman juga ini sangat penting. Pada saat itu ilmu hardware, ilmu network ya, router ya, Cisco ya, itu sangat menjadi primadona. Kalau kita mempunyai ilmu itu sudah dianggap orang yang keren banget pada saat itu. Pada saat itu. Tapi kenapa saya beralih di saat itu saya lagi ya istilahnya keilmuan itu lagi bagus-bagusnya saya pivot. Pivot itu istilahnya saya beralih setelah saya mendengarkan dari beliau orang Cina ya, atasan saya, dia sampaikan bahwa bisnis konten itu akan merajai dunia di puluhan tahun ke depan. Dan kebetulan kami itu di divisi, saya itu bekerja di divisi eh, bisnis development. Bisnis development yaitu kita selalu mengonsep bisnis-bisnis apa aja yang bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Waktu itu kita ada punya namanya jagajaga.com itu tahun 99. Kita punya asik.com, kita punya duniainternet.com, apalagi ya, kita punya seperti Google Map apa namanya lupa saya nama websitenya. Jadi seperti Google Map waktu itu udah, tapi dalam bentuk peta peta besar yang dipotong-potong ya. Intinya Google Map lah ya, seperti Google Map itu. Nah, pada saat itu bisnis konten, bisnis konten itu tidak tidak apa memang benar-benar tidak menjadi sebuah pemasukan teman-teman ya, tidak menjadi sebuah pemasukan bagi perusahaan. Karena untuk layanan
untuk layanan ya, untuk layanan customer-customer perusahaan tempat saya bekerja. Saya bekerja namanya di perusahaan Indo Internet ya. Ya, Indo Internet yang punya ya eh, orang Pak Toto Sugiri, kalau teman-teman sering mendengar ya, sering mendengar di ini ya, dia mempunyai perusahaan data center terbesar kalau nggak salah di Asia Tenggara, di Indonesia ya. Nah, ini atasan saya waktu itu. Banyak perusahaannya. Nah, ini ya. Nah, ini beliau ya. Ini atasan saya dulu ya. Dia ini sama ibu ini ya. Nah, ibu ini ya. Nah, ini ibu ini ya. Teman-temannya sekarang jadi ya udah triliuner ya, dua-duanya mungkin teman-teman. Nah, ini mereka yang punya perusahaan itu ya, namanya Indo Internet ya. Grupnya waktu itu ada Indo Internet, ada Balicam, ada Sigma yang dibeli oleh Telkom, yang dibeli oleh Telkom, dan banyak lagi perusahaannya, teman-teman. Nah, eh, waktu itu memang ya, bisnis konten ini hanya bisnis untuk layanan, untuk layanan ya kan kita pengguna internet kan banyak banget ya, karena kita perusahaan internet pertama di Indonesia itu banyak banget ya, banyak banget. Jadi kita juga menyuguhkan layanan-layanan seperti berita-berita ya, eh, berita-berita, terus konten-konten menarik lah ya, termasuk mesin pencari pertama di Indonesia. Mesin pencari ya seperti Google ya. Waktu itu tahun 90-an mesin pencari itu banyak punyanya orang Indonesia, teman-teman ya. Lewat tahun 2000 itu pada pada hilang semua ya. Itu. Nah, bisnis yang internet pada saat itu adalah ya jualan koneksi internet sama email. Alta Vista ya. Alta Vista itu mesin pencari translate pertama kalau nggak salah, sebelum Google itu translate itunya Alta Vista sudah ada dulu ya. Alta Vista ya sudah ada dulu buat translate, tapi bahasa Inggris nggak ada Indonesianya waktu itu. Nah, itu teman-teman ya, eh, muncullah namanya ya, satu net, satu lelaki, astaga.com ya, Lipo ya, Lipo Shop itu tahun 2001 ya, yang akhirnya bisnis-bisnis yang seperti ini gulung tikar semua. Gulung tikar semua ya, gulung tikar karena dia nyari duit di ini ya, dia nyari duit di bidang yang memang saat itu pengguna internetnya belum banyak ya. Wow, hujan deras di mana nih Pak? Di sini sudah lewat hujan derasnya ya. Jadi nggak terdengar. Di daerah mana Pak Pak Juli ya? Ya teman-teman ya. Jadi eh, muncul ya macam-macam itu ya. Rumah 123 rumah.com udah ada, rumah 123 waktu itu sudah ada. Pokoknya itu hanya sebagai ya, hanya sebagai ya pelengkap aja ya. Kan biasanya orang pakai Yahoo berselancar di web-web luar ya. Mesin pencari masih berantakan isinya dulu ya. Kenapa ini harus teman-teman ketahui sejarahnya? Karena kan kita mau ngajarin orang ya. Kita mau ngajarin orang ya, kita harus tahu dulu sejarahnya. eh oh, Medan, di Medan ya. Nah, teman-teman ya, bener-bener waktu itu saya pivot ya, 99 akhir tuh saya pivot belajar. Akhirnya saya belajar membuat website tahun itu. Sebelumnya saya apaan sih website gitu kan. Mendingan narik-narik kabel ya. Narik-narik kabel, nembak-nembak ini web apa nama web LAN gitu kan, radio. Ya seperti itulah orang-orang jaringan.
Saya pindah belajar namanya waktu itu saya ASP, Active Server Page ya. Tahun 99 itu akhirnya saya belajar ASP. ASP itu bahasa pemrograman untuk website ya teman-teman ya. Bahasa pemrograman untuk website, dan waktu itu ketika saya sudah bisa di tahun 99 itu akhirnya saya pivot lagi dari ASP. Kenapa saya pivot dari ASP tahun 2000? Ya, tahun 2000 itu saya pivot ya. Saya ganti keilmuan saya. Saya ganti keilmuan saya karena waktu itu ASP itu, ASP itu teman-teman, itu bikin jasa bikin webnya tuh lebih murah dibandingkan license-nya. Ya, servernya itu kudu bayar, SQL-nya itu kudu bayar ya. Pokoknya banyak banget license-nya ya. Wah, ini saya pivot lagi teman-teman, udah keren-kerennya bisa bikin website pada saat itu, bisa bikin website pada saat itu, dan orang yang bisa bikin website apalagi bisa network itu udah orang keren banget. Pada saat itu saya pivot lagi. Saya pilih PHP sampai sekarang. Ya, bukan memberi harapan palsu ya. Kenapa dia murah ya? Kenapa dia murah, teman-teman ya? Karena memang waktu itu berjalan under Linux, yang itu semuanya gratis ya. Kita tinggal upload saja. Itu semuanya gratis ya, teman-teman. Nah, akhirnya saya pivot di situ. Ya, mulailah saya jualan website. Jual website waktu itu enak ya, HTML biasa. Itu saya HTML biasa itu bisa 50 juta ya. Kayak WSP yang teman-teman punya sekarang masuk ke database apa itu bisa di atas 100 juta. Waktu itu teman-teman enak waktu itu bikin website gitu kan. Apalagi tahun 2002 2002 itu udah mulai masuk namanya website Flash, pakai Macromedia Flash. Wah, itu mahal lagi pakai animasi. Sempat saya bikin satu website pakai animasi itu 250 juta teman-temannya. Yang sekarang harga website itu bener-bener ya 250 ribu juga ditawar sama orang-orang gitu ya. Nah itu teman-teman. Nah, saya mulai jualan website ya. Saya mulai jualan website sambil kerja, sambil kerja. Terus saya juga melihat ya, karena kan saya tuh kan eh, karena udah bisa bikin website, udah bisa Macromedia Flash ya. Macromedia Flash saya create produk waktu itu, hmm, CD pelajaran. Ya, saya bikin CD pelajaran ya pakai apa namanya? Pakai Flash gitu kan. Saya juga bikin apa waktu itu ya? Bikin iklan baris. Waktu itu iklan yang paling laku iklan itu iklan baris.co.id. Saya bikin iklanmu.com. Itu punya saya dulu. Itu lumayan bagus, cuman tidak sebagus jualan offline. Saya waktu itu ya kerja tapi masih kerja tapi masih apa namanya? Masih jualan kaki lima juga. Sewaktu saya kerja itu di waktu senggang saya jualan kaki lima terus jualan online juga. 2004 saya keluar. Teman-teman ya, di tahun 2004 itu, ketika kita membuat usaha, nama usaha saya waktu itu Utama Kreatif, yang akhirnya saya rubah, ada tiga usaha saya waktu itu, ada Utama Kreatif, ada Dinamika Solusi Utama, ada Moro Kreatif. Ini saya gabung menjadi satu, menjadi Moro Sakato. Moro itu artinya datang bahasa Jawa, Sakato itu bahasa Padang. Ya, jadi datang dengan satu kata gitu ya. Nah, itulah ya. Nah, mengapa kami memilih? Ya, saya udah mulai mengatakan kami memilih ya. Kami memilih positioningnya adalah website dan SEO. Eh, yang pertama karena memang backgroundnya kami itu memang di website ya. Nah, bikin website sama bikin aplikasi waktu itu. Aplikasi pemerintahan dan lain-lain gitu ya. Nah, konsep kami di awal kami tidak pernah ya tidak tidak memberikan cpanel.
Kami tidak memberikan cPanel kepada siapapun yang membuat ya, yang membuat website kepada kami. Ya, itu teman-teman ya. Tidak memberikan cPanel. Kenapa? Karena pengalaman saya sebelumnya yang pertama, jika kita berikan cPanel kepada customer tersebut, maka ya ada dua orang yang memegang kendali dari cPanel tersebut. Jika ada dua orang yang memegang kendali, terjadi rusak lah gitu ya. Misalkan terjadi kerusakan, mau disalahin siapa? Customer kadang kan merasa dia main masuk-masuk aja rusak terus kita yang ngebenerin. Itu bisa terjadi beberapa kali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua prinsipnya kami hari ini ya menjadi customer kami ya 10 tahun, 20 tahun bahkan 30 tahun kemudian itu dia akan tetap menjadi customer kami karena kami yang pegang. Dan alhamdulillah ya teman-teman, yang dari tahun 2006 sampai sekarang masih ada customer kami. Yang tahun 2007, yang 2005 karena masih belum rapi waktu itu ya, ada yang sudah keluar terus balik lagi di tahun di atas 2010. Rata-rata ya customer kami itu balik lagi. Ya insya Allah ya, tidak ada, insya Allah nih ya teman, tidak ada pelayanan yang seperti kami. Walaupun terlihat terasa oleh teman-teman seperti ugal-ugalan, tapi di luaran sana tidak ada pelayanan yang terlalu simpel ya, yang bisa seperti kami. Ya, kenapa saya sebut ya? Untuk ngobrol sama ownernya aja susah, untuk nanya-nanya aja susah, untuk ini susah dan rata-rata balik lagi. Ya, ini perlu teman-teman ketahui karena nanti teman-teman jangan baperan ya, jangan baperan ketika teman-teman nanti mempunyai posisi sebagai trainer bahkan memiliki usaha yang seperti kami lakukan sekarang ini ya. Kita berikan yang terbaik. Ya, belum yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut yang di luaran sana, customer-customer. Karena mereka belum punya pembanding. Biasanya kalau mereka punya pembanding di luaran sana balik lagi, ya. Punya pembanding di luaran sana balik lagi, ya. Karena hampir tidak ada perusahaan website yang punya umur panjang itu, teman-teman. Di Indonesia hampir nggak ada, ya. Yang website aja loh, bukan hosting ya, teman-teman ya. Hampir nggak ada, ya. Karena memang ya susah-susah gampang ya. Kadang salah di customer, kita yang ketiban salahnya gitu kan. Customer yang tidak menjalankan job desk, misalkan teman-teman nanti ngelatih nih, teman-teman ngelatih dia yang tidak menjalankan job desk, hasilnya jelek, yang ilmu yang diajarkannya seolah-olah salah, gitu ya. Nah ini teman-teman jangan sampai baperan di sini, oke ya. Nah, lalu masuklah yang namanya tahun 2005 itu ada namanya istilah SEO, ada namanya istilah SEO ya. Nah, ini kita SEO kami hampir nggak pernah ya, kami hampir tidak pernah itu belajar SEO di luaran sana. Kenapa ya, teman-teman? Kami hampir nggak pernah belajar SEO di luaran sana. Karena memang kami backgroundnya itu background ngoding semua ya. Yang pertama saya, terus ada teman saya sama-sama yang bekerja di kantor Indonet itu, ya ada dua orang, kita bertiga nih yang di Monoskato. Titik Terang Kreatif baru 2020 kita bikin ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi eh, prinsip-prinsipnya adalah kamu buat asal strukturnya benar, SEO-mu udah bagus gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, lalu masuk zaman dulu kita membuat website itu nggak ada template ya. Zaman dulu kita membuat website ya ada orang bikin website ya, ada orang bikin website ya teman-teman. Itu emang bener-bener dari awal, dari desainnya kita bikin ya, terus sampai ada beberapa kali revisi desainnya seperti itu. Jadi belum WSP ya teman-teman. Dan waktu itu rapi sekali ya kami ya karena kami latar belakangnya di perusahaan yang memang perusahaannya itu perusahaan yang lumayan gede lah waktu itu ya, ada 40 cabang, ada di 40 kota
Eh, Kelar satu website teman-teman itu ada berita acara, ada internal work ordernya, ada work ordernya, bahkan selesai satu website itu ada namanya goodie bag yang berisikan panduan, berita acara, penyelesaian pekerjaan, kontrak dan lain-lain itu ada semua teman-teman ya. Waktu itu rapi lah. Tahun 2007 customer kita mulai, ya, awalnya kita pas customer perusahaan-perusahaan, akhirnya kita masuklah ketemu eh bisnis-bisnis yang kayak di toko, kayak toko-toko gitu teman-teman ya, kayak toko-toko begitu yang kita langsung berhadapan dengan bos-bosnya, ya, toko di LTC, ya, kayak yang ruko-ruko yang tidak, bukan kayak di gedung-gedung bertingkat itu ya, kita meeting ketemu sama manajernya. Kita ketemu sama manajernya, ya, kita ketemu sama manajernya itu tidak tidak pengambil keputusan, ya. eh, Manajernya udah kita demo ke manajernya, terus diajuin ke bosnya, ada ada yang perlu di, pokoknya bolak-balik. Nah, ketika kita customer kita mulai ada toko-toko ya teman-teman ya, kayak toko-toko listrik, toko-toko alat-alat industri, ya, toko-toko kayak jualan pipa, jualan apa. Ketika kita dapat customer seperti itu dirubah semua cara mainnya kita. Kenapa mereka ketika kita kasih kwitansi, karena dia kan udah transfer tuh, ya, dia sudah transfer. Ketika kita kasih kwitansi, udahlah nggak usah pakai-pakai beginian. Kita kasih godik, udah nggak perlu yang begini-begini. Yang penting dibikin bagus punya kita dan dibikin menghasilkan punya kita, udah selesai, ya. Karena hampir semua customer itu seperti itu, akhirnya kita hilangkan nih. Mulailah dengan, ya, ketika mereka bayar, ya, apa, ketika mereka minta ya mereka bayar, transfer, terus kita kerjakan, udah selesai, ya. Nah, waktu itu naiknya penjualan kami teman-teman, naiknya penjualan kami, kan kita ngomongin website, naiknya penjualan kami ketika apa, ketika kami berani meeting. Ya, waktu itu kan banyak penipuan ya teman-teman ya. Banyak sekali penipuan, pembuatan website ya. Mereka sudah transfer, tapi website nggak dibikinin. Ya, waktu itu banyak sekali penipuan. Akhirnya kami membuatkan penawaran begini. Ya, cuman kirim email doang. Masih pakai email marketing waktu itu ya teman-teman ya. Belum, kita memulai ngiklan itu tahun berapa ya? Mungkin tahun, ngiklan untuk digital itu 2018 kayaknya waktu itu ya. Nah, kita masih pakai email marketing. Bunyi email kita seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya ngadu juga nih. Kita punya marketing yang lulusan mantan marketing Metrodata, perusahaan gede. Terus saya ambil satu orang marketing ya. Saya ambil satu orang bukan marketing juga, pedagang pinggir jalan, orang Batak ya. Namanya Ucok, panggilan kita Ucok. Dia bikin 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 stiker gitu. Saya panggil dia. Nah, saya adu tuh sama marketing yang udah keren lah ya. Metrodata perusahaan gede ya waktu itu ya teman-teman ya. Saya adu. Yang si Ucok ini, ya, saya bikin kalimatnya begini, ya. Dia bahasa kirim emailnya begini. Jasa pembuatan website ya. Kami datang ke kantor Anda atau Anda datang ke kantor kami. Seperti itu aja ya. Kami siap untuk presentasikan ini. Dia bunyi emailnya seperti itu aja. Yang satu ini bunyi emailnya penawaran, cakep banget. Diadu. Yang satu ini dalam sebulan cuman closing dua, yang bahasa yang tadi pakai cuman bahasa singkat itu aja, teman-teman, bahasa singkat seperti itu aja, itu bisa 100 lebih closing satu bulan. Jadi ilmu-ilmu yang apa namanya, eh yang profesional kata itu terbantahkan. Ini pengalaman ya teman-teman, itu terbantahkan, kalah dengan ilmu ini. Kenapa ya? Karena ini, karena ternyata yang megang emailnya itu rata-rata bisnis ownernya, ya, nggak perlu bacaan yang panjang-panjang.
Udah lo datang aja ke gue present gitu, ya. Ada juga mereka yang datang ke tempat kita. Oke ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya jualan SEO kita di situ kenceng banget ya, karena memang cepet ya. Jualan SEO kita kenceng banget waktu itu juga tidak terlalu sulit. Saya bikin portal pertama saya itu tahun 2006, 2007 awal ya. Namanya nusaadv.com. Lumayan ya, portal itu kayak marketplace ya. Kita udah bikin waktu itu dan sudah kita bikin baru 2 bulan itu sudah ada yang mau beli ya teman-teman ya. Mau dibeli 150 juta. Jadi ada tukang cari-cari kayak marketplace itu mau dibeli 150 juta, saya nggak kasih. Ya, waktu itu marketplace. Nah, di marketplace itu teman-teman 2007 emang kita jadi tahu ya, kita jadi tahu teman-teman si A jajan apa. Kita jadi tahu market apa aja yang paling laku ya, karena itu kedetek semua. Karena itu kedetek semua jajannya apa, ininya apa dan seterusnya. Ya, karena zaman itu belum ada WA, teman-teman ya. Belum orang yang order pada saat itu belum ada WA. Mereka ordernya lewat email. Nah, email itu kan ada email penampung di kita yang masuk ke server, ada yang email langsung ke ini. Kita bisa baca ke situ. Kita bisa baca kan sekarang ke WA, ya. Nah, nah ini prosesnya. Masuklah era-era sampai 2013 ya. Masuklah era-era Facebook ya, masuklah era-era sosmed. Di era sosmed ya kami tidak seperti orang-orang ya langsung bermain sosmed enggak ya teman-teman ya. Walaupun main sosmed saya main sosmed tapi buat produk fisik. Buat produk digital seperti ini saya nggak main sosmed. Kenapa? Kenapa kita nggak bangun agensi teman-teman ya? Karena kita kalau bangun agensi sosmed itu umur umur bisnisnya pendek. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa saya sebutkan umur bisnisnya pendek? Ada yang bisa jawab? Karena sosmed itu ya, karena sosmed itu kalau kita ngiklan ya, si customer itu ngeluarin duit tiap hari ya. Kalau kita bantuin seminggu dia nggak berhasil, dia akan kabur ke yang lain. Dia akan kabur ke yang lain teman-teman ya. Nggak, terus itu juga terus ya, kita berbisnis di platform orang. Kita berbisnis di platform orang yang kita nggak punya kekuasaan di situ untuk membuat customer itu bisa bertahan di kita. Kita nggak punya kekuasaan untuk nahan-nahan customer itu. Kenapa kami tidak memilih sosmed dan nggak pernah mau jadi agensi untuk sosmed. Mau itu TikTok, mau apa, enggak ya. Itu capek kita ya. Kenapa capek ya? Hari ini dapat customer, seminggu kemudian udah selesai. Pekerjaannya juga kita harus aktif setiap hari ya mengurusi itu. Beda sama SEO jangka panjang. SEO hari ini kita bikin, bagus hari ini, bagus tahun ini, tahun depan dia udah setor uang terus ke kita. Kita hanya memantau saja. Kebayang nggak sih sama teman-teman, ada 1.000 website yang setiap tahun dari 2007, dari 2010, setiap tahun itu perpanjangan ke kita. Berapa duit? Kita nggak kerja lagi, hanya memantau saja. Nah, sementara kalau sosmed ya, tapi bukan berarti kita menghindari atau kita melarang untuk semua customer kita main sosmed. Kita tidak menghindari itu ya, kita tidak menghindari itu, teman-teman ya. Enggak menghindari. Kenapa? Karena teman-teman yang ikut training itu jangan sekali-sekali training of trainer ya, jangan sekali-sekali melemahkan apa menyalahkan media-media yang lain ya. Kita ada yang prioritas dan yang lainnya wajib. Oh, kamu harus punya website dulu. Ini prioritas utama dan wajib. Terus setelah itu lanjut kamu harus harus memainkan semua sosmed yang ada. Disesuaikan dengan produkmu. Disesuaikan dengan produkmu. Oke, ya, kita masuk kepada bagian media sekarang ini. Ya.
Media apa yang wajib ya, yang diprioritaskan, yang harus diperpanjang terus, yang bisa kuat sampai seterusnya itu adalah media website. Media website, teman-teman, media website. Oke ya. Karena website kita mempunyai hak penuh ya, kita mau apain website itu punya kita. Tapi kalau sosmed ya itu diibaratkan ya itu lapaknya lah, numpang di tempat orang. Untuk memperkuat closingan kita, memperkuat closingan kita, kita harus buka lapak-lapak di tempat yang lain. Seperti orang-orang yang punya toko di Tanah Abang zaman itu ya, dia punya toko juga, tapi dia dagang kaki lima juga di mana-mana. Jadi omsetnya bahkan lebih banyak di kaki lima, terkadang karena lapaknya banyak, lebih banyak di situ. Oke ya. Nah, eh, teman-teman. Teman-teman semua yang mau mendalami digital untuk yang mau mendalami digital ya, ya website ya, kita ngomongin website ya, kita ngomongin Google. Apabila Google tutup, apabila Google tutup, akan ada mesin pencari baru, akan ada mesin pencari baru yang menggantikan Google tersebut. Ya, kira-kira kalau Google tutup, kita rugi nggak teman-teman? Enggak ya teman-teman. Kenapa ya? Bahkan kita untung. Kenapa akan ada mesin pencari baru dan kita akan sama-sama nol dengan para pemain lama yang sulit digoyang, ya. Yang sulit digoyang. Kenapa ya teman-teman? Kenapa pasti ya mesin pencari itu tetap akan ada, pasar itu tetap akan ada ya. Misalkan Google tutup, ada mesin pencari baru ya yang menggantikannya. Nah, pencari baru ini ya, kayak Bing kita anggap atau kayak yang lainnya lah ya. Ini ya modelnya itu dia ngambil data kita, teman-teman. Bukan kita yang nyetor data. Bukan kita yang posting-posting seperti di sosmed. Seperti Google saat ini kita yang inspeksi. Kenapa kebayang nggak sih mesin pencari nunggu orang untuk posting, itu datanya jadi sedikit. Jadi nggak laku nih mesin, mesin pencari ya. Dia akan ambil data kita sebanyak-banyaknya tanpa kita nyetor. Nah, itu tinggal main kuat-kuatan SEO-nya, main kuat-kuatan kontennya sehingga kita bisa ditemukan di halaman Google. Seperti tahun 2015 kalau teman-teman tahu Baidu ya. Baidu itu ngambil data website-website seluruh dunia di Indonesia itu dia ambil semua. Sehingga dalam waktu sekejap data mereka banyak. Dalam waktu sekejap data mereka banyak. Oke ya. Nah, eh, lalu bagaimana jika ya IG tutup? Ya, bagaimana IG tutup? Ya, kalau IG tutup teman-teman ya, mereka yang followernya itu misalkan ada 10.000 ya, ada 10.000 followernya ketika dia tutup, terus ada kayak IG baru ya, kayak sosmed baru yang buka, maka tugas kita mulai dari nol lagi. Kalau website kita nggak bikin website lagi, dia langsung ngambil, kita nggak ngapa-ngapain, paling kita ini ya. Tapi kalau sosmed, apapun itu sosmednya, kita harus posting mulai dari yang baru. Harus add pertemanan dari awal lagi. Ya kecuali kalau yang punya data, ya yang punya data itu dia bisa ini harus add pertemanan dari nol lagi. Pokoknya dari nol semua. Ya teman-teman ya, dari nol semua. Berat lagi pekerjaannya. Terus juga itu kita numpang. Ya inilah kenapa kami pilih ya SEO. Karena kami ingin memiliki bisnis ya sustain jangka panjang. Ini kita dari tahun 2004 sampai sekarang udah 21 tahun ya. Sudah 21 tahun. Hampir nggak ada perusahaan website yang berumur 21 tahun. Kalau perusahaan hosting ada ya teman-teman ya. Hosting yang sekaligus jualan website. Tapi kalau yang perusahaan website hampir jarang.
di Indonesia ya. Oke, itu gambarannya teman-teman ya. Nah, apa-apa saja sih ya di online itu ya. Ada istilah zaman dulu namanya ya. Ada nama istilahnya email. Teman-teman tahulah namanya email apa ya. Ada istilah namanya FTP. Ada yang tahu FTP? Bukan film sinetron ya. FTP. FTP itu File Transfer Protocol. Ya, file saya buka ini aja ya. Teman-teman kudu tahu istilah-istilah dulu. Nah, ini ada ya. Kalau email teman-teman sudah tahu lah ya. Ini ada FTP adalah ya File Transfer Protocol itu artinya singkatan dari ya ini File Transfer Protocol, yaitu protokol standar yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan ya, atau dari laptop kita ke ini ke server. Nah, itu menggunakan FTP. Ada namanya FileZilla, ada WinSCP, ada CyberDark ya. Ini ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman yang belajar ngoding website apa domain hosting ya, domain tanpa web ini teman-teman kudu punya FTP ini install FTP ya. Nah, kalau kita bikin website ya kan filenya banyak tuh kalau kita main di lokal itu mindahinnya harus pakai FTP. Ada namanya www. www itu website ya, www. Nah, ada istilahnya www, ada istilahnya email, ada istilahnya chatting ya. Nah, itu cuman empat itu zaman dulu ya, teman-teman ya. Ada satu lagi namanya kalau website kebagi lagi teman-teman ya. Website kebagi lagi terbagi lagi yang www itu. Ada ada namanya web streaming. Web streaming itu seperti YouTube. Ada namanya web government, ada namanya web company profile, ada namanya web sosial media. Jadi sosial media seperti Facebook itu website juga ya. Nah, di belakangan ini ada namanya versi aplikasi mobile ya, teman-teman ya, aplikasi mobile. Nah, ini. Nah, teman-teman sejarah cerita-cerita seperti ini penting ya untuk kita apa nama untuk kita ketahui ya. Cerita-cerita seperti ini ya karena teman-teman sebagai trainer yang melatih itu kadang siang belajar sama kita pertanyaannya kemana-mana. Ya, kalau kita hanya tahu WSP saja, kita hanya tahu Maxtool saja, ya nanti di mata mereka ya ini guru gue apaan nih gitu ya. Oke. Nah, eh, kita melihat sejarah ya. Amazon. Nah, Amazon itu dari hanya jualan satu buku ya, hanya jualan satu buku. Akhirnya sekarang jualin buku orang, lalu sekarang udah jual segala segala macam produk ya. Udah termasuk nomor satu di dunia ya 10 besar. Dulunya itu hanya dari website biasa. Dulunya hanya dari website biasa. Facebook, web jejaringan. Dulunya hanya dari website biasa. Dan hampir semua yang kecil-kecil yang lain tuh dulunya dari website biasa. Sekarang dia bisa besar. Nah, teman-teman, website teman-teman ya, ketika teman-teman nanti mengadakan training website teman-teman saat ini memang hanya WSP biasa. Hanya posting-posting produk saja ya. Tapi teman-teman nanti bisa mengembangkan, bisa mengembangkan, bisa mengembangkan dan seterusnya. Saya pernah menguji teman-teman waktu saya punya pesantren bisnis tahun 2017 ya. Santri-santri saya minta untuk download Tokopedia. Santri-santri saya minta untuk download Tokopedia. Download lah oleh mereka itu dapat 300.000 jenis produk.
300.000 jenis produk, lalu kita upload ke WSP. Kita upload ke WSP, teman-teman ya, kita upload ke WSP, ya. Setelah kita upload ke WSP, hanya kita zaman dulu add URL, kita add URL sedikit. Dalam satu minggu mereka itu panen, panen lead, teman-teman. Satu minggu umur website itu dia sudah panen lead. Banyak yang nepon, akhirnya website itu kita take down. Ada yang tahu kenapa kita take down, teman-teman? Ya, coba ya. Kita take down karena kita nggak tahu barangnya, ya. Karena kita nggak tahu barangnya. Ada yang pesan ini, ya. Ada yang pesan ini, ada yang pesan ini, kita nggak tahu nih barangnya yang mana, ya. Kalau teman-teman di dongkrak usaha pas diklik gitu kan ada nama nama URL-nya itu sejarahnya dari situ tuh. Ya, kalau kita produknya banyak banget nggak tahu nih dia nanya barang yang mana. Terus sejarahnya dari situ tuh. Kita turunkan akhirnya akhirnya itu kita dapat berapa jenis produk ya. Nggak banyak yang vendornya sudah dapat. Zaman itu benar-benar nggak ngerti vendornya, orang nanya semua gitu ya. Orang nanya. Nah, akhirnya kita perkecil produknya, kita upload lagi ke ini ya, kita upload lagi ke WSP. Sebenarnya di WSP itu ada ada caranya untuk mengupload hasil importan dari marketplace, teman-teman. Saya nggak share ke teman-teman, nggak pernah share kayaknya ke teman-teman semua ya. Ada di situ ya. Kita download dari marketplace, habis scrap atau itu bisa diupload ke WSP. Ya. Nah, pada saat itu ya yang dimainkan oleh santri saya itu lumayan mereka penjualan, ya, ngambil barang dari marketplace dalam jumlah yang banyak, masih di bawah 1.000 waktu itu ya. Sebelumnya tuh 300.000 produk, ya. Lumayan banyak itu penjualannya. Nah, setelah itu saya kasih ke mereka, dan mereka yang udah lulus ternyata kemarin eh, ada cerita-cerita, Pak, alhamdulillah saya dari situ dapat 80 juta, saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat, alhamdulillah ya. Cuman permasalahannya adalah itu nggak umur panjang. Ada yang tahu kenapa nggak umur panjang, teman-teman? Ayo coba, ayo kita ngobrol-ngobrol lah ya, jangan terlalu ini ya. Kenapa nggak umur panjang? Karena produknya itu produk tren, ya. Karena produknya produk tren ya. Yang masker yang buat hidung doang gitu kan, yang buat jepit-jepit hidung ya. Ada orang yang beli barangnya sudah tidak ada yang impor dan seterusnya. Itu produk tren. Barangnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi barang-barang marketplace tersebut yang kita ambil-ambil barang impor tersebut itu nggak bisa awet, nggak bisa jangka panjang. Itu karena produk tren. Ya, nanti kalau ada yang tanya ke teman-teman, Pak, kita jualan ini, tanyain, itu produk kira-kira barangnya sampai kapan adanya? Kayak kemarin, kayak tadi tuh ada yang kopi juara, mau masukin di web warisan. Dia bilang umur kopi juara itu sudah 20 tahun, bahkan sudah 30 tahun di ininya. Terus apa saya bilang, ya kalau ibu yakin bahwa itu akan panjang ya silakan. Kalau saya sih menyarankan produk yang lain daripada kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang umurnya cuma sebentar. Sementara kan kita membangun usaha untuk jangka panjang, ya teman-teman ya. Nah itu kita upload ya. Kita mulai mengerucut ya, kita mulai mengerucut untuk di pertemuan pertama kita. Insya Allah tiap minggu saya minta tolong teman-teman dikoordinir ya, itu atau di TOT ini kita pilih ketuanya siapa, untuk terus nanti kita buka grupnya, terus nanti teman-teman ngobrol di grup untuk saling sharing ya. Kita mengerucut ke SEO. Nah, SEO, prinsip-prinsip dasarnya dulu ya. Prinsip-prinsip dasar SEO ya. Prinsip-prinsip dasar SEO.
pastikan ya, saya coba kita pakai chat GPT aja deh ya. SEO dasar ya teman-teman, SEO dasar. SEO dasar apa saja? Teman-teman itu sering-sering ngobrol sama chat GPT ya. Kita ngomongin SEO dulu ya. SEO dasar ya, itu ada mulai dari riset keyword ya. Dari riset keyword boleh pakai tool mana aja, ada keyword planner, ada Ubersuggest, ada Ahrefs dan lain-lain ya. Oke, pilih keyword dengan volume pencarian tertinggi dan persaingan terendah. Pencarian tertinggi dan pencarian terendah terus nanti digabung jadi satu ya. Fokus pada long tail keyword lebih spesifik, lebih mudah ya. Gabungan keyword pendek sama yang keyword ini digabungkan jadi satu jadi long tail keyword. Ini prinsip SEO karena ya, jika kita tidak ya, jika kita tidak mempelajari, tidak tahu ini teman-teman ya, keywordnya salah maka hasilnya akan salah juga. Saya pernah buka di teman-teman bahwa saya mengisi SEO di Detikcom, dibayar mahal, yang kita pelajari ini ya. Orang-orang penulis itu nggak usah diajarin nulis, cuman kaidah-kaidah SEO-nya yang kita ajarin. Keywordnya jangan salah ya teman-teman ya. Nah apa itu yang suggest ya kayak gini. Misalkan gini, dia kasih contoh apa tadi? Dia kasih contoh itu hmm, sepatu, gunakan sepatu lari pria harga terjangkau ya. Oke, jual ya sepatu lari. Oke ya, teman-teman ya. Ini yang muncul di sini ini adalah yang muncul kayak sepatu lari terdekat, sepatu lari second, sepatu bekas, sepatu lari di Medan, sepatu lari Jogja, sepatu lari Pekanbaru. Oke ya. Nah, ini jika kita enter, nah di si paling bawah ini biasanya ada suggest nih. Jual sepatu lari sale, sepatu lari naik ya, mulai ke brand ya, sepatu lari wanita, sepatu lari yang direkomendasikan, sepatu lari terbaik, sepatu lari ini, merek sepatu lari Indonesia dan sepatu lari lokal. Oke, ya. Tadi kita lihat di sini ada Medan ya, ada kata-kata Medan tadi ya. Ya, ada kata-kata Medan, ada kata-kata Malang, ada kata-kata Pekanbaru, ada kata-kata Semarang, ada Madiun dan Bekasi dan kota-kota lain pasti ada. Jadi sederhananya teman-teman ya, kalau kita dalam menentukan keyword, kalau kita lihat sudah muncul kota-kota seperti ini ya, itu artinya kota lain ada. Artinya kota lain ada, teman-teman ya. Ini ilmu penting ya, ini ilmu penting yang harus teman-teman kuasai ya. Ya, yang pakai nama kota itu harus ya, harus ini ya, harus ada dulu. Contoh ya, nih kita ambil dulu kita kita SS ini. Nah, kita SS ya. Kita copy ini. Kita taruh di chat GPT. Nah, kita taruh di sini dulu gambarnya ya. Nanti kita suruh kembangkan. Ini ya. Biar ada gambarnya dulu. Nah, ya lanjut ya. On page. Nah, di dalam mengoptimasi itu ada istilah yang namanya on page dan off page. On page itu hal-hal yang kita lakukan di dalam website itu sendiri. Cek ya halaman title tag-nya apa. Harus mengandung keyword utama. Ya, contoh kita klik yang mana nih ya. Ini deh. Meta title harus mengandung keyword utama. Oke ya. Meta title-nya ini URL pun sebenarnya harus mengandung keyword utama. Tapi kenapa ini bisa menang ya? Kenapa dia bisa menang di halaman pertama? Karena dia itu menang di sisi trafficnya. Di sininya harusnya ini permalingnya harus mengandung keyword utama. Tapi di title-nya dia ada keyword utamanya ada, ya. Nah, kita lihat di mana? Kita lihat di Ctrl U. Ya, title, ya, title. Ctrl F.
title ya. Nah, itu. Ya, ini nih. Di sini. Jual sepatu lari pria. Ada ya. Di meta deskripsinya juga sepatu lari pria terbaik ya. Locker ide. Oke, ya. Nah, di meta ya H1, H2, H1 itu jumlahnya harus satu di dalam website kita. Kalau di dalam WSP itu nggak perlu bikin H1 lagi karena dia sudah otomatis. Lalu ada H2, ada H3, ada H sekian. Oke ya. Keyword tulisan yang tulisan alami di URL ada, di judul ada, di paragraf pertama ada. Oke. Kita terkadang suka melupakan ya, kadang terkadang kita suka melupakan di paragraf pertama tidak ada keyword ya. Di paragraf pertama kalau kita bikin artikel tidak ada keyword, harusnya ada ya. Ini sepatu ini dari judul ya. Nah, ini nih di sini juga ya. Di apa ini istilahnya nih? Dia ini ya. Ini dia ada nih sepatu pria terbaru. Sepatu pria terbaru. Oke ya. Di di paragraf pertama itu sudah harus ada keyword. Ada gambar, ALT-nya gambar itu keyword juga. Subjudul harus ada keyword juga. Anchor tag harus ada keyword. Anchor tag itu yang mana, teman-teman? Anchor tag itu yang seperti ini ya. Nah, kayak gini nih. Kebijakan privasi ini ya, ini karena linknya untuk kebijakan privasi ya. Ini kudu kalau ada yang ngelink itu harus ada keyword yang ngelink ya. Harus ada keyword yang ngelink. Ini ya. Oke, anchornya ini buat internal linknya keyword ya teman-teman ya. Subjudul ada keywordnya, nggak harus keyword full ya teman-teman. Penggalan keyword pun boleh. Sepatu murah, nggak harus jual sepatu murah ini nggak harus ya. Ada penggalan keyword. Nah, konten berkualitas menjawab pertanyaan pengguna. Ada FAQ di dalamnya. Paragraf pertama kita jualan, paragraf kedua ada FAQ. Banyakin pertanyaan-pertanyaan di situ dan langsung kita jawab. Lebih lengkap dari kompetitor. Kompetitornya cuma 500 kata, kita 1000 kata. Kompetitornya 1500 kata, kita 2000 kata gitu ya. Original, bukan copy paste. Ya, original yang dimaksudnya bukan masalah copy paste. Emang tidak ada ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, saya pernah uji ya. Antara web satu dengan website kedua dengan 100 website yang lain boleh nggak sama? Pertanyaannya itu. Boleh nggak sama, teman-teman ya? Ya boleh aja. Yang nggak boleh sama itu dalam satu website itu mutlak nggak boleh sama. Dalam satu website nggak boleh mutlak nggak boleh sama isinya. Tapi kalau beda website ya sah-sah aja, boleh saja sama ya. Tapi walaupun disarankan tetap harus dibedain, tapi boleh saja sama. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus isinya sama. Contoh kita jualin produk orang, terus dia kasih konten speknya seperti ini, rumah speknya begitu. Terus masa kita mau rubah-rubah spek? Al-Quran, hadisnya di website A seperti ini. Ya di website B itu harus sama. Peraturan-peraturan pemerintah harus sama. Lirik lagu ya kudu harus sama. Ya, wah ini tidak sesuai dengan kaidah SEO nih, lirik lagunya sama antara website satu dengan website lain. Ya nggak bisa, nggak gitu juga gitu ya, teman-teman. Nah, prinsip-prinsip yang seperti ini kita tuh harus paham ya. Internal link tadi ya. Internal link ya hubungkan antara halaman dalam website, external rujukan situs otomatis ini kayak backlink gitu ya. Kecepatan website ya, di awal-awal kecepatan website ini menjadi sesuatu yang utama ya. Makanya gambar itu jangan kecil, jangan gede-gede ya, dikecilin aja dulu ya. Ini website baru bikin, udah sibuk ngurusin banner yang paling atas digedein. Itu membuat SEO-nya teman-teman makin lama. Membuat SEO-nya teman-teman makin lama. Ya, gunakan caching ya dan hosting yang cepat. Oke ya. Mobile friendly sudah ya. Strukturnya. Nah, ini nih.
Harus ada di permalingnya itu harus ada keyword gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini yang lama. Oke ya. Tapi teman-teman, saya pernah menguji juga antara website yang URL strukturnya udah seperti ini kalah sama yang begini. Dan itu di era saat ini ya teman-teman kalah sama yang begini. Ya, nanti kapan-kapan saya kasih lihat contohnya. Sitemap, robot.txt, analisa mentoringnya. Nah, ada namanya backlink off page. Tadi kan on page, ini ada namanya off page. Nah, off page itu teman-teman, kita meletakkan link kita di website lain. Kita meletakkan link kita di website lain. Ya, kita taruh link kita di website lain, ya di website lain. Nah, itu namanya off page. Kita meletakkan nama website kita di kartu nama itu off page SEO. Kita naruh nomor apa namanya nama website kita di mobil itu namanya off page. Apa-apa yang di luar dari ini ya, yang mereferensikan itu namanya off page. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita masih lanjut ke keyword ya. Bisakah Anda, bisakah ya Anda ya membuatkan 50 keyword, 50 keyword ya dengan acuan acuan pada gambar ini kepada pada gambar ini ya. Kita minta 50 keyword ya dengan acuan yang ada di gambar itu. Akhirnya dibikin semua nih. Bali, Jakarta, Bekasi ya, Padang, Palembang. Ini keyword berdasarkan lokasi. Keyword berdasarkan kondisi. Murah, second. Keyword berdasarkan kata tambahan spesifik. Oke ya. Kombinasi lokasi dan kondisi. Perhatikan ini ya. Ya, keyword yang kombinasi lokasi dan ini. Kasih tahu kondisinya terus ada lokasinya. Oke ya. Seperti ini. Ini 50. Kalau kita mau memilih keyword jangan pusing-pusing ya. SS aja suggest-nya yang ada terus tolong tolong ya buat keyword sesuai dengan ini. Terus kalau kita mau spesifik ya, saya ingin ya, saya ingin ya lokasi Bekasi dan detailnya. Oke. Tapi ngikutin yang tadi ya. Nah, nah Tambun Selatan ya. Oke. Jual sepatu lari murah Bekasi ya, second Bekasi ditambahin Adidas apa dan lain-lain ya. Buat 50 keyword ya, buat 50 keyword ya. Buat ya 50 keyword. Nah, kalau kita ini apa namanya teman-teman, kalau kita udah salah di keywordnya, ya udah nggak ini ya teman-teman. Oke, dia mulai tuh karena kita minta detail dibuatkan ini ya. Ada target pasar Bekasi, ada target ini ya. Oke, itu prinsip-prinsipnya. Prinsip berikutnya ya teman-teman. Prinsip berikutnya ya halaman website kita. Prinsip berikutnya halaman website kita itu harus unik ya teman-teman harus unik. Kenapa harus unik ya? Nah, ada namanya materi 20 konten ya nanti saya kasih di grup ya. Eh, yang disebut unik itu apa ya? Kita coba perhatikan. Kenapa ini bisa kuat, teman-teman? Ya, kenapa dia bisa kuat? Selain traffic yang dia dapatkan, ini kontennya ada gambar, ada ini, dan ini hampir tidak ada yang duplikat semua, teman-teman. Ya, hampir tidak ada yang duplikat. Harus unik. Galeri aja semua boleh nggak? Boleh ya.
teman-teman ya. Nah, ada kayak pencariannya seperti ini. Lalu ada ukuran seperti ini. Kebayang nggak sih teman-teman bikin website, ukurannya dibikin tabelnya, terus dibikin galeri seperti ini ya. Bila perlu dibikin yang begini dan seterusnya. Ini halaman unik ya. Oh, karena traffic gitu ya, karena traffic dia jadi kuat itu memang. Tapi kalau kontennya nggak benar, kontennya tidak ada keyword, ya dia tidak naik juga teman-teman ya, dia tidak naik juga. Kita coba back ini ya. Kita lihat yang halaman-halaman ini ya kayak ini, Tokopedia. Dia juga yang muncul tuh halamannya begini, teman-teman. Halamannya begini nih. Tuh. Saya pernah membuat sebuah website. Saya pernah membuat sebuah website halamannya cuma dua, teman-teman ya. Halamannya cuma dua. Tapi leadnya banyak banget ya. Halamannya cuma dua, tapi leadnya banyak banget. Nama websitenya ini. Tapi sekarang baru 2 tahun sudah dirubah ya. Jual bata bata ringan, jual bat, jual mesin bata ringan, jual mesin bata ringan. Nah ini ya. Ini dulu teman-teman ya. Sebelum diganti ya, sebelum diganti apa? Diganti kontennya ya. Sebelum dikasih. Ini cuma 2 lembar doang. Kayak landing page panjang ke bawah gitu ya. Panjang ke bawah pas diklik masuknya ke halaman itu aja. Yang berubah cuma judul sama sama teksnya doang. Sama deskripsinya ya. Terindeks cuma dua, tapi page one-nya sampai ribuan. Nah ini yang saya kembangkan menjadi satu page ribuan keyword. Dia kayak gini semua isinya. Ada tulisan ini. Terus kalaupun ada menunya itu menunya itu adalah menu ini anchor link ya, yang di halaman-halaman itu juga. Nggak tahu ini site-nya berapa sekarang ya. Ini website dari tahun 2012. Ya teman-teman, sudah berapa tahun itu? Eh, berapa ini? 38 ini termasuk banyak ya. Ini termasuk banyak. Sebelumnya itu cuma dua, satu. Ini kita tes ini website dari tahun berapa ya. Kita cek ya. Cek nama domain. Cek nama domain, cek domain ya. Cek nama domain yang kita, nah ini. Taruh di sini ya, teman-teman. Ini ya. Tahun berapa dia ini? Ya, teman-teman, kalau mau dapat cuan yang jangka panjang ya. Ini kesalahan. Intinya tahun 2012 ya, teman-teman. Bisa teman-teman cari, teman-teman bisa cek gitu ya. Atau di whois.com, whois.com, whois.com. Ya. Udah tahun berapa ini? 2012 ya? Ini ya. Udah berapa tahun? Kenapa dia bertahan sama kita, teman-teman? Ya, udah 13 tahun. Ya, ada yang sudah di atas 15 tahun juga, teman-teman ya. Nah, ini. Kebayangkan ya, yang udah kita rawat, kita dari tahun 2012 dulu, sampai sekarang mereka masih masih terus setor itu. Setiap ini. Setiap tahunnya. Kalau jumlahnya banyak kan lumayan. Ya. Nah, jadi harus unik. Nah, keunikannya itu seperti apa ya, teman-teman ya? Prinsipnya harus unik.
Tapi jangan karena kita sibuk tentang uniknya kita melupakan tujuan utama punya website di SEO kan. Tujuan utama website di SEO kan itu adalah agar ketika seseorang melihat masuk ke website kita karena keywordnya kita jual sepatu murah tadi, orang mau jajan ke tempat kita, teman-teman ya. Orang mau jajan ke tempat kita. Nah, karena orang mau jajan ya kita langsung aja jualan to the point. Ya, jadi kalau kita punya website itu di paragraf pertamanya itu udah langsung jualan. Berikan semua kelebihan kita di situ. Yang lainnya boleh campur-campur, teman-teman ya. Ya, seperti ini misalkan ya. Ini di paragraf awal ini misalkan gambar sepatu di baris awal. Nah, di sini gambar film, cerita film, terus jual herbal apa dan lain-lain nggak jadi masalah. Unik ya, unik, unik itu halamannya. Yang disebut halamannya itu bukan hanya yang di tengah-tengah ini, teman-teman, tapi halaman sini pun menjadi sebuah keunikan ya. Jadi prinsipnya yang pertama tadi ya, kalau kita SEO, yang pertama itu adalah jelas keywordnya. Jelas keywordnya ya, keyword pendek, keyword sedang, sama keyword panjang. Agar bisa terwakili semua, gabungan dari keyword pendek, keyword sedang itu menjadi keyword panjang. Long tail keyword itu terjadi gabungan antara keyword pendek jangan dengan keyword panjang. Jangan sampai ya keyword utama yang pendek itu nggak ada di dalam website kita, di dalam rangkaian keyword kita. Jual sepatu murah itu keyword utamanya. Jual sepatu murah keyword utamanya. Nah, keyword panjangnya ya merek, misalkan merek Adidas di Bekasi ya, seperti itu, teman-teman. Makanya banyak sekali mereka-mereka yang gaptek yang berhasil. Yang nggak gaptek itu malah tidak banyakan tidak berhasil yang belajar sama saya ya. Yang gaptek biasanya dia ngikut ya. Kalau teman-teman melihat saya kan sering pamer-pamer website umroh karena saya tahu banget yang pemain-pemain website umroh ini kayak ini ya. Travelalhijaz.com. Ini ya, teman-teman. Ini posting-posting aja ya. Posting-posting aja nih tuh. Banner dia posting itu lihat tuh ya. Tapi dari sini itu dapat leadnya lumayan ya, teman-teman. Di atas bikin seperti ini ya. Saya lihat website teman-teman yang buzzer tuh ngaco-ngaco tuh, headernya tuh ngaco-ngaco semua ya. Yang pada saling saling klik itu, aduh ini gimana kapan-kapan mau saya share untuk ini. Terus dia bikin di sini ya, cat umroh, kereta cepat, apa dan seterusnya. Dan tidak berhenti membuat konten. Tidak berhenti membuat kontennya site titik dua. Berapa ini? 86.000. Kenapa bisa 86.000? Apakah dia 86.000 kali inspeksi? Enggak, teman-teman. Ya. Kalau website kita udah seperti ini jualnya udah mahal. Jualannya udah mahal ini ya. Gimana caranya membuat ini posting aja setiap hari inspeksi. Ketika jatah inspeksinya tidak kebagian, habis limit, jangan kebanyakan teriak, kebanyakan ngeluh. Tetap bikin aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat site-nya terus saya tambah misalkan 1.000 gini kan. Nah, ada garis miring 1.000 gitu ya. Kita lihat websitenya. Nah, cuman gini nih Pak paragrafnya. Harga murah Pegunungan Avrak, Penduranan, Pebayuran, Payakumbuh, ya Payakumbuh apa dan seterusnya. Tuh. Ada berapa halaman nih? 3.904 halaman ya. Ini halaman. Isinya satu ini 10, satu, dua, tiga, 10. Berarti 30 ribuan ini sini. Nah, ini kecil-kecil semua teman-teman, sedikit aja.
Kontennya cuma satu paragraf. Dikasih link kemana? Dikasih yang ini linknya ke halaman ini, yang satu lagi linknya ke slash satu. Tuh. Cuman segini doang isinya. Ada satu lagi ya, teman-teman. Hmm. Dan hampir nggak pernah belok kiri kanan, nggak pernah lihat kiri kanan yang mempunyai website ini. Kerjakan terus selagi ada waktu nih, 20.000. Ini teman-teman 20.000 ini ya. Seminggu yang lalu seminggu yang lalu 340.000. Yang punya nggak panik. Dari 340.000 ya, 340.000 tahu-tahu jadi 20.000, yang punya nggak panik. Hilangnya berapa banyak ya. Kuncinya unik aja gitu ya. Oke. Eh, Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita membuat website kita tuh unik. Contoh, kita udah ikut arisan traffic. Itu kan sudah bagus tuh. Jangan arisan traffic terus ya, perbaiki konten-kontennya. Ya, perbaiki kontennya, diupdate lagi. Itu kan Google udah datang terus-menerus ke website kita karena undangan daripada teman-teman yang arisan. Nah, halaman yang kita udah dikunjungi oleh robot Google sama kita itu harus diupdate, ditambahin apa kayak di bawahnya, ditambahin di bawahnya apa gitu ya, tambahin, tambahin, tambahin. Bila perlu diupdate ya, edit ya, masukin menjadi satu page ribuan keyword. Udah, kita nggak perlu ngurusin yang halaman lain, satu page itu aja. Jadi jadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Oke ya, teman-teman ya. Eh, Malam hari ini segitu dulu, nanti ya minggu depan ya teman-teman tolong aktif di grup ya. Aktif di grup itu kita setiap minggu ini ya. Saya sih waktu banyak ya. Saya waktu banyak, cuman kan yang ngatur jadwal saya kan ada tuh ya. Nah, nanti teman-teman kalau minta minta jadwal ya, sekali seminggu kita ini ya. Sekali seminggu kita ini kita Zoom. Minggu besok kita bahas, kita kupas dalemannya ini. Dalemannya WSP yang mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah terkupaskan. Kenapa teman-teman harus menguasai ilmunya dulu sebelum ilmu trainingnya? Ilmunya dulu kita kuasai, dan ini baru ilmu untuk menyampaikannya. Nah, kalau kita setiap minggu belajar, itu dalam satu bulan, bulan depannya teman-teman udah bisa buka ngajar privat SEO, udah bisa ngajar privat SEO, udah bisa ngajar Zoom, udah bisa sebulan ya. Berarti 4 kali pertemuan kita ini teman-teman udah bisa ngajar ya. Ngajarnya seperti apa ya, sesuai apa yang saya jelaskan ya. Karena jujur saja saya itu tidak ada belajar TOT. Ya karena saya menguasai ilmunya, terus ketika ngajar ya lebih enak. Jadi kuasai dulu ilmunya, ngajarnya lebih enak. Ya, seperti itu. Ada di dalam ada namanya artikel sisip ya, itu juga untuk memperunik di dalam WSP ya. Bagaimana kita membuat apa namanya galeri di dalamnya ya. Sampai saya pernah membuat ya sebuah website cleaning service. Waktu itu websitenya saya uji itu ya teman-teman. Gambarnya gambar komputer, judulnya saya bikin jasa cleaning service. Gambarnya gambar herbal, di bawah judulnya, di bawah lagi ada jasa cleaning service. Itu jumlahnya kurang lebih terbentuk galeri menjadi sekitar 40-an. Judulnya itu gambarnya beda-beda semua, dan itu kuat banget di Google. Tujuannya untuk membuat unik gitu ya, untuk membuat unik ya. Tapi nanti ketika teman-teman ngajar ya, em, dengan murid-murid yang baru, yang belum ini, jangan dikasih tahu asal-asalan dulu. Kasih tahu sesuai dengan keilmuan SEO pada umumnya gitu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Pada umumnya ya. Jangan yang ekstrim-ekstrimnya dimainin ya.
Jangan yang ekstrim-ekstrimnya dimainin, tapi Pak ilmu pada umumnya nanti kalau mereka udah minta, Pak ajarin yang ekstrim dong, baru teman-teman ajarin. Kira-kira seperti itu dari saya. Ya, monggo yang ingin bertanya silakan. Ya, kita sekali seminggu ini ya, nanti tolong di grup ya teman-teman. Yuk kita Zoom ya, ya. Sekali seminggu kemungkinan kalau untuk TOT ini saya malam misalnya. Kalau pagi ya, kalau pagi itu saya subuh buat banyak orang ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Open mic juga boleh. Ya, ini saya rekam nanti saya upload terus saya bagikan ke grup ya. Monggo ada yang ingin bertanya? Oke ya. Jadi kenapa teman-teman jadi kenapa sih harus SEO duluan? Udah saya ceritakan tadi ya, SEO itu pondasi. Ini kita kuatkan dulu. Memang kudu sabar. Kadang kita ngiler kalau ngelihat orang jualan di sosmed ya, kok rame banget ya. Ya, bisa jadi kita ngiler, bisa jadi mereka tuh hanya hanya ini aja ya, hanya ya rame-rame di awal gitu, nggak stabil karena uang yang mereka keluarkan kan juga gede, ya. Uang yang mereka keluarkan juga gede, teman-teman ya. Tapi bukan berarti kita tidak ngikutin sosmed. Sosmed itu sebuah keharusan yang harus kita ikutin, tapi pondasi ini harus kita ini ya. Sama ini teman-teman sudah mulai ya, sudah mulai kalau misalkan teman-teman sudah merasa bisa ya, kayak bikin landing page, ngoding-ngoding sederhana, ya dimulai-mulai bikin spanduk lah ya, mulai-mulai bikin spanduk di mana taruh menerima privat, yang menerima privat digital marketing, jasa belajar membuat landing page, belajar ngoding sederhana, belajar SEO, belajar apa itu, bikin aja spanduk dikit, ditaruh di pagar rumahnya atau ditaruh di mana, taruh pinggir jalan dan lainnya ya. Karena personal branding perlu ya teman-teman ya, personal branding perlu. Nah itu langkah awal di personal branding. Terus juga teman-teman di website lagi, di sosmednya teman-teman sudah mulai setiap hari ngomongin SEO, setiap hari ngomongin digital. Nggak ngerti update status tentang SEO tentang digital ya, tanya ChatGPT ya. Terus mulai pamer-pamer ya, tujuannya bukan buat pamer, ini mau ngasih tahu ke orang-orang ya di sosmed itu bahwa kita itu pemain digital lah. Ya, kalau kita nggak personal branding, teman-teman ya, lama kita mau naiknya, ya, lama kita mau dapat cuannya, ya, lama kita dapat pesertanya, ya, seperti itu. Selain itu juga nanti mungkin dari sisi kami, kalau kami rasa teman-teman udah mulai menguasai ya teman-teman sudah mulai menguasai itu kami sudah mulai nanti bagi-bagi ini bagi-bagi project ya bagi-bagi project khusus buat yang private lah ya khusus buat private terus teman-teman yang mau diajarin kan kalau di SEO subuh tuh banyak yang pingin ngumpul-ngumpul diajarin ya teman-teman TOT ini itu yang kita beri perwakilan untuk ngajarin bukan di portal kotanya ya bukan orang portal kota yang kita beri untuk perwakilan untuk ngajarin tapi teman-teman di sini ya teman-teman yang ikut TOT ini ya kira-kira seperti itu dari saya monggo yang ingin bertanya Nah, mungkin satu pertanyaan Pak Putra. monggo Pak Ya, eh, kan kalau di titik terang kreatif kan biasanya identik dengan WSP, Pak. ya Sementara untuk di mungkin di kelas-kelas yang di luaran tidak memakai WSP. Mungkin barangkali bisa disampaikan keunggulannya dibanding lainnya nanti sebagai bahan kita atau senjata kita jika kan biasanya kalau customer kan pasti akan membandingkan dengan ya produk lain. Jadi apa yang membuat WSP itu unggul dan eh, apa eh, apa ciri-ciri khasnya apa yang oke. menjadi keunggulan dari WSP. Mungkin itu Pak Putra. Oke, ya Terima kasih. nanti kita jelaskan ketika kita membahas WSP ya. Tapi Oh, siap-siap. tapi intinya WSP itu penyederhanaan dari WordPress ya. Penyederhanaan dari WordPress itu dia to the point langsung ada SEO-nya. Kalau WordPress kan kita mau SEO harus pakai Yoast dulu, ada pluginnya dulu gitu kan itu. Tapi sekarang ini teman-teman ya, kalau teman-teman mau belajar WordPress ya mau belajar WordPress, teman-teman nanti pelajari aja bagian ininya.
pelajari bagian bagaimana memasang Google Search Console di situ. Ya, udah bisa teman-teman misalkan mau jualan SEO untuk WordPress ya, main teman-teman yang arisan traffic. Ya, siapa yang ikut paninjauan di sini ya? Yang ikut arisan traffic ya, ikut arisan traffic itu kan kelihatan banget. Nah, ketika teman-teman mau jualan ke mereka, minta grafik terakhirnya mereka 3 bulan terakhir ya. Jadi kita nanti teman-teman ya, Pak buka dulu ya. Minta grafik 3 bulan terakhir Google Search Console. Kalau kemarin-kemarin kan kita nggak terima ya, nggak terima untuk apa namanya? Untuk untuk SEO ya, untuk SEO web web lain gitu ya. Nah ini pusat ini baru beberapa hari ini saya ikutin ya teman-teman. Coba setahun deh ya. Ini udah ini kelihatan grafiknya di sini ya. Jadi kita minta grafik terakhir dari GSC-nya mereka, terus kita kasih lihat seperti ini ya. Grafiknya itu akan naik ya. Duta yang saya ikutkan arisan traffic itu. Nah ini karena udah beberapa hari saya nggak ikut, ini nggak boleh putus nih harusnya. Tapi tetap ya naik kontraktor. Nah seperti ini ya. Kalau grafik mereka cuma sampai sini, pas dia bergabung sama kita masuk ke sini ya. Nanti juga teman-teman akan ada ilmu backlink ya teman-teman, ilmu backlink. Nah ilmu backlink ini ketika ketika mereka belum bergabung sama teman-teman nanti cek backlinknya berapa. Ketika sudah bergabung, sudah ini itu cek backlinknya berapa. Nah, ngecek backlinknya di Ahref. Nah, itu kita nanti juga belajar. Kalau teman-teman mau buka jasa gitu ya. Nah, ke situ dulu dijual traffic sama ini. Bukan jual pecuannya dulu gitu ya. Ke situ dulu. Mana indikatornya apa? Indikatornya traffic sama backlink. Harganya 5 juta, harganya 10 juta. Jangan murah-murah ya. Jangan murah-murah kalau untuk SEO di luaran ya jangan murah-murah teman-teman ya. Kita bisa memberi garansi itu naik naik grafiknya ya. Oke, gitu Pak ya. Nanti pas di WSP itu akan kita jelaskan detailnya perbedaannya apa ya. Terima kasih, Ada Pak. ada salah seorang ya yang yang nggak ngaku sih banyak ya. Dia menggunakan SEO ekstrim. Dia menggunakan SEO ekstrim sampai sekarang itu kewalahan sama orderan. Ya, itu dia cuman mainnya di Google Hidden. Kan ada di WSP itu Google Hidden ya. Nah, dia main itu ada seseorang dia bisnisnya kontraktor. Itu rame banget ya. Oke, ada lagi. Kalau dia itu akan ikut Zoom ketika kalau ada judulnya itu SEO ekstrim, pasti dia ikut Zoom. Ya. Nah, oke ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Mungkin dari saya, Pak. Monggo, Pak. Bedanya kalau dilihat orang lain sama, kan saya setiap hari ini kan buka WSP saya, Pak. Jadi Hmm. saya usahakan, saya mesti buka. Tapi saya ganti-ganti akun. Itu dengan dilihat dengan orang lain beda nggak, Pak? Artinya pengaruh nggak di GSC-nya itu, Pak? Ya. Kita kalau buka website kita biasakan melalui Google pencarian dulu. Oh, ya, Ya ya, Pak, ya. ini misalkan google.com. Jangan diketik di sini google.com dulu, jangan diklik juga langsung dari mana. Cari di sini nama domain kita. Misalkan Duta Snackbox ya. Nah, Duta Snackbox misalkan. Ini ada, kita klik di sini. Oke, atau website kita yang sudah halaman pertama itu di sini. Ini pengaruh, tapi jangan sehari 10 kali, sehari 3 kali dari pencarian Google. Terus orang lain yang searching itu juga pengaruh karena kan IP-nya beda, kotanya beda, ya link juga mungkin beda gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi, tapi bukan sekali 2 kali harus rutin, Pak. Sampai benar-benar tergantikan. Nah, sebelum teman-teman melakukan kegiatan ini, harusnya ya
udah di ini dia apa namanya ranking ya posisi-posisi 20 keyword yang ingin kita naikkan itu 20 keyword yang ingin kita naikkan itu kita udah tahu tuh posisi sebelumnya berapa. Saya lupa ini ngasih tahu di teman-teman yang udah ikut ini ya, ikut arisan traffic ya itu harus kasih tahu dulu ini halaman 9, halaman 5, halaman ini dan seterusnya. Ketika kita ikut arisan traffic nanti dia bergerak maju nggak gitu ya. Nah, kalau nggak bergerak makin kecil halamannya gimana caranya untuk menaikkan gitu ya. Ya, ada Makanya beberapa itu, Pak, yang bisa naik, tapi ada beberapa produk itu nggak sulit nembus untuk naik. Ada yang di halaman pertama produk, ya. mungkin kuncinya, keywordnya pas, gitu. Tapi ada beberapa produk yang nggak bisa apa naik ke halaman itu mungkin gimana, Pak? Ya karena persaingannya tinggi, harus di boost lebih ini lagi dikasih backlink, dikasih apa dan seterusnya banyak Pak ya. Ya. Iya, iya, iya. Tapi kita fokus jangan di satu keyword, kita fokus itu 100 keyword ketemu halaman pertama semua itu Bapak sudah insya Allah sudah bisa panen itu ya. Ini saya kasih tahu ya, hmm, Murusakato PCB. Nah, iya. Daripada fokus untuk ini naikin keyword-keyword ini ya yang pasti sulit, mending fokus mempecuankan keyword ini semua. Keyword long tail ini kalau sudah pecuan semua ya biasanya insya Allah ini teman-teman sudah pasti dapat lead setiap hari. Tinggal memastikan ini pecuan semua. Konveksi topi murah Kediri ya. Ini halaman halaman 3 nih, halaman 2. Coba kita cari. Halaman 3 ya. Itu dari berapa tahun yang lalu tuh saya bikin ya. Nah, dia ada nggak di sini? Oh, memang tidak ada dia di sini. Nah, ini dia. Masih tetap halaman 3. Padahal bikinnya sudah dari berapa tahun yang lalu ini. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang halaman-halaman 1 ya. Konveksi topi murah Magelang, misalkan. Nah, turun naik itu tidak terasa kalau kita main keyword banyak. Ya leadnya ya sama, dapat-dapat juga ya teman-teman. Loh, ya. Nah, intinya goalnya kita adalah kumpulkan ya 20 atau sampai 100 keyword. Pastikan itu halaman pertama semua. Nanti kalau itu sudah halaman pertama, cari lagi 100 keyword, pastikan halaman pertama semua. Ketika ada indikator yang halaman pertamanya banyak, ya. Nah, itu kita indikator kita setelah itu baru kita ke traffic, baru setelah itu ke lead. Kira-kira gitu, Pak ya. Nanti di TOT ini kita ajarin semua. Jadi model belajarnya kita, teman-teman kuasai dulu ilmunya, setelah menguasai ilmunya bolak-balik ya. Itu baru setelah itu teman-teman belajar cara trainingnya, cara jualannya, cara ngisi Zoom-nya, cara ngisi kelas offline-nya, kayak gitu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Putra. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Pak Suprapto, ada Pak yang ingin tanyakan? Mas Eka, Samudra, Nyimak dulu, Pak. nyimak dulu ya. Nah, jadi ya kita kuasai dulu ya, kita kuasai dulu. Apa sih kelebihan yang ikut TOT sama? Ada banyak hal nanti di WSP yang belum pernah saya ajarkan di sini ya, teman-teman ya. Terutama yang SEO ekstrimnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin demikian dari saya. Nanti video rekamannya saya masukkan ke grup ya. Saya masukkan ke grup ya. Mudah-mudahan teman-teman tolong ingatkan kalau misalkan kita kelewat tidak ada Zoom, teman-teman minta Zoom ya. Teman-teman minta Zoom sama saya karena insya Allah saya ada waktu ya. Insya Allah saya ada waktu untuk teman-teman semua karena memang titik terang kreatif butuh perpanjangan tangan ya, butuh perpanjangan tangan untuk di daerah-daerah. Karena yang selama ini portal kota kan kita harapkan untuk mereka bisa mewakili untuk ini ternyata pada sibuk
sama produk, sama bisnis dan produk mereka masing-masing. Ya, karena mereka tidak apa namanya, tidak apa namanya, memposisikan diri untuk bermain di bisnis yang modelnya seperti ini. Nggak pingin jadi trainer, nggak pingin bermain di digital, mereka pingin bermain di produk-produk mereka. Jadi, nah dengan adanya TOT ini kan kita bisa filter nih. Oh, di kota Mas Eka di kota apa Blitar? Di kota apa Mas Eka? Di di Jawa Timur ya? Magetan, Magetan ya. Di ya Magetan lagi. Mas Eka di Magetan. Oh, di Magetan nih ada Mas Eka gitu kan. Kalau Pak Muhammad Amin ada di mana? Saya di Malang, Pak. Nah, nanti Bapak di Malang gitu kan. Di Malang walaupun ada Mas Ikro dan lain-lainnya, tapi nanti kita arahin Bapak kalau ini. Terus Mas Egi ada di mana? Bondowoso, Pak. Nah, Bondowoso ya. Pak Suprapto Bekasi atau Jakarta, Pak Suprapto? Sleman, Pak. Apa? Sleman. Sleman. Ya, Tapi kita sering ketemu iya, betul. Bapak ketemunya di Bekasi atau di Jogja sih kita. Waktu itu di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya. Makanya kita bilang ini orang Bekasi atau orang Sleman. Oke ya. Ya, terus Pak Ayin di mana? Oke ya. Tiap top Pak Ayin Surabaya, Pak. Surabaya ya kan. Oke. Oke. Nah, kan sudah lengkap ini ya, teman-teman ya. Sudah lengkap. Tiap malam apa malamnya teman-teman tentukan aja. Biasanya kalau malam saya kosong ya. Malam itu saya kosong, teman-teman tentukan aja di grup mau malam apa. Atau kita angkat di sini komandonya Mas Eka bisa minta tolong jadi komandan di grup Mas Eka ya. Saya jadikan Siap. admin nanti ya. Iya, makasih, Pak. Oke ya, nanti saya jadikan admin. Nanti Pak, kita Zoom tanggal sekian, hari ini nanti Mas Eka minta tolong ya. Iya, Pak. Oke, sip. Kayak gitu ya. Jadi ditentukan kemarin itu Mbak Tika, TOT kapan? Ya ini dia bikin akhirnya saya minta ayo TOT ini kelamaan saya bilang gitu kan. Sementara kalau SEO subuh itu kan banyak orang yang ribut. Pak, saya mau di sini gimana? Pak, saya mau di sini gimana gitu kan. Nah, teman-teman biasa ikut SEO subuh ya. Saya bisa saja nanti mempromosikan teman-teman kalau yang mau ikut belajar sama si ini nih ya. Bayarnya sekian tapi diajarin gitu kan sama mereka. Itu saya bisa arahin seperti itu. Ya. Kayak tadi pagi itu Pak Buyung minta, Pak saya boleh jualan nggak di sini buat ini? Boleh silakan, tak kasih waktu gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya ini agak tertunda-tunda yang TOT ya. Karena sering bentrok ya, sering bentrok kalau pagi ya, kalau malam itu saya ada waktu ya. Sekali seminggu kita ini sehingga dalam satu bulan ini bulan depan teman-teman sudah bisa untuk terjun ke lapangan lah ya, kira-kira seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, oke, saya tutup ya. Oke. Ya.